Halo anak-anak, selamat pagi. Kita akan mencoba belajar sains. Kita akan mencoba membahas tentang resonansi. Pernahkah kita mencoba untuk menerima telepon dari HP? Dan ketika HP itu mengeluarkan sumber bunyi, ternyata yang sebenarnya terjadi pada diri kita adalah adanya resonansi, di mana HP sebagai sumber bunyi akan kemudian masuk ke dalam telinga kita untuk kemudian menggetarkan gendang telinga sampai akhirnya ke rumah siput yang akhirnya menggetarkan cairan yang ada di dalamnya untuk kemudian sampai ke sistem saraf dari pendengaran kita, ya. Itu sebagai satu contoh dari peristiwa resonansi. Untuk lebih lanjut kita bisa dengarkan atau kita simak penjelasan tentang resonansi sebagai berikut ini. Resonansi adalah suatu peristiwa yang menjadikan benda bergetar karena adanya getaran yang dilakukan benda lain dan getaran yang dilakukan benda memiliki frekuensi yang sama. Dan salah satu alat musik yang bergetar dengan adanya resonansi adalah dawai. Resonansi juga terlihat pada gitar karena gitar selalu memiliki kotak atau ruang udara dan saat gitar dipetik akan menghasilkan frekuensi bunyi senar gitar yang sama. Saat sumber bunyi menimbulkan getaran di atas sebuah tabung, maka panjang kolom udaranya akan terdengar sangat keras dan hal ini menjadi pertanda adanya resonansi gelombang bunyi. Jadi, teori peristiwa resonansi adalah peristiwa yang terjadi pada saat frekuensi sumber memiliki nilai yang sama dan akan terdengar bunyi yang keras atau amplitude maksimum. Contoh resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari ialah gitar. Gitar menjadi salah satu alat musik yang menghasilkan resonansi bunyi karena rongga di dalam gitarnya ikut bergetar dan bunyi gitar akan terdengar baik dengan memainkan chord gitar dengan benar. Truk. Saat truk yang bermuatan berat melewati sebuah rumah, maka akan terasa getaran di rumah itu dan hal ini terlihat dari kaca jendela yang sering kali bergetar. Benda berat yang memiliki kecepatan akan menimbulkan sebuah getaran dan hal ini sering kali terjadi pada rumah yang berada di pinggir jalan. Garpu tala. Garpu tala adalah salah satu peralatan yang memiliki resonansi saat dihentakkan dengan suatu benda. Garpu tala adalah salah satu peralatan yang memiliki resonansi saat dihentakkan dengan suatu benda. Garpu tala akan bergetar pada suatu frekuensi dan saat garpu tala bergetar, maka akan menimbulkan bunyi. Garpu tala seringkali digunakan untuk menyetel gitar atau piano, dan peranan garpu tala sangatlah penting untuk memperbaiki suara alat musik. Kereta api. Saat melewati tempat yang banyak rumah, tentu kereta api yang lewat seringkali menimbulkan getaran dan membuat rumah menjadi bergetar dengan kencang. Warga yang memiliki rumah di dekat rel kereta api pasti akan merasakan sensasi rumah bergetar saat kereta api lewat. Demikian penjelasan mengenai resonansi dan contohnya. Adalah sebuah jembatan yang terkenal sepanjang abad ke-20 ini dan merupakan kebanggaan bagi masyarakat Amerika. Jembatan ini indah namun agak sedikit aneh. Sejak sebelum pembangunan tuntas, orang sudah melihat keanehan gerakan bergelombang. Penduduk Seattle dan Tacoma yang pada umumnya gemar berolahraga selama 4 bulan mengadakan olahraga dengan menyeberangi jembatan tersebut di saat-saat hari berangin. Sebagian orang merasa senang dengan olahraga tersebut, sebagian lain merasa ngeri akibat gerakan jembatan tersebut. Pada tanggal 7 November 1940, ketika angin bertiup dengan kecepatan 65 km per jam, terjadi fenomena baru. Jembatan tidak hanya bergerak seperti ombak, namun juga berayun-ayun dengan kuat. Angin yang berkecepatan 65 km per jam
sebenarnya bukanlah angin yang kencang, namun cukup kuat untuk mengayunkan jembatan hingga pada jam 11 pagi waktu setempat hancur. Bunyi gelas dengan tinggi permukaan air yang berbeda. Disiapkan 3 gelas dengan tinggi permukaan air yang berbeda. Untuk kemudian kita coba pukul dengan garpu sambil kita dengarkan hasil bunyi yang berbeda dengan coba dipukul berulang-ulang. Setelah itu kita coba menggunakan aplikasi dari HP, berapa desibel intensitas suara yang bisa didengar dari masing-masing gelas. Untuk ini yang resonansi yang pertama terbaca 71 desibel. Untuk resonansi yang kedua ya, maksimalnya pada angka 73 desibel. Dan untuk resonansi yang ketiga maksimal terbaca 75 desibel. Bagaimana praktek resonansi? Alat dan bahan: garpu tala, gelas ukur dan air. Masukkan gelas ukur di atas gelas kurang lebih besar yang berisi air dan bunyikan garpu tala sehingga menghasilkan sumber bunyi ya, sehingga nanti didapat angkanya 384 Hz. Untuk percobaan berikutnya dibunyikan kembali garpu talanya dan dinaikkan gelas ukurnya, ternyata menghasilkan frekuensi 512 Hz. Penjelasan percobaan resonansi adalah mana resonansi itu bisa dilihat. Sini ada garpu tala dan ada kolom udara dan air. Nanti letak gelombang bunyinya ada di sekitar kolom udara. Resonansi pada kolom udara, untuk resonansi yang pertama di mana panjang kolom udaranya sekitar 1/4 panjang gelombang, dan resonansi kedua panjang kolom udaranya 3/4 panjang gelombang. Resonansi ketiga panjang dari kolom udaranya 5/4 panjang gelombang. Inilah yang terjadi ketika kita lihat lagi sebelumnya pada percobaan gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga, yang mana tinggi permukaan airnya semakin kecil. Dan dari percobaan tersebut dibuat kesimpulan bahwa semakin tinggi panjang kolom udara, maka akan semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Ya, terbukti dari percobaan hampir mencapai 75 desibel. Adapun rumus resonansi yaitu L sama dengan 2n-1 kali panjang gelombang lambda per 4. Ya, L ada panjang kolom udara pada tabung air, satuannya cm, n-nya adalah yang keberapa, 1, 2, atau 3. Dan nanti panjang gelombangnya adalah satuannya cm ya. Ya, inilah penjelasan dari praktek yang sudah dilihat sebelumnya. Contoh soal, seorang melakukan percobaan resonansi. Nah, ini ada tabung dengan tinggi tabung 30 cm, diisi air setinggi 10 cm. Lalu digetarkan garpu tala dan akan menghasilkan frekuensi. Tapi dalam soal ini adalah jika terjadi pada resonansi yang pertama, tentukanlah panjang gelombang yang dihasilkan. Karena yang pertanyaannya adalah tentang resonansi yang pertama, maka tulislah dahulu rumus L sama dengan 1/4 panjang gelombang. Dari sini kita tentukan dulu nilai L-nya, yaitu 30 cm dari tabung dikurangi 10 cm air, tinggi air. Ya, hasilnya adalah 20 cm nilai kolom udaranya. Lalu tulis kembali rumusnya, 20 cm sama dengan 1/4 panjang gelombang, dan
Sehingga nilai panjang gelombangnya dengan mudah 20 dibagi 1/4 atau 20 kali 4. Hasilnya adalah 80 cm. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini berikutnya adalah latihan soal. Bisa dilihat nanti hampir sama ini soal pertama dengan jawaban dari contoh soal. Dan yang untuk nomor 2, ini langkah yang disarankan untuk bisa menjawab. Ya, terima kasih. Semoga lekas sembuh.